dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam 7A. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai etika komunikasi politik dalam ruang media massa bersama narasumber kita hari ini, yaitu Diti Rustika. Nah, Saudari Diti, apa latar belakang dari jurnal yang Anda ambil? Baik, langsung saja ya. Nah, aktivitas politik pada dasarnya merupakan aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari berbagai bentuk aktivitas manusia. Nah, baik secara langsung ataupun tidak, manusia akan selalu bersinggungan dengan aktivitas politik. Terlebih ketika iklim demokrasi seperti di Indonesia terbuka lebar. Aktivitas politik meningkat berbarengan sebagai salah satu imbas dari produk politik yang mengharuskan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam konteks inilah media massa menjadi sangat penting untuk kepentingan komunikasi politik. Setidaknya media massa memiliki 5 fungsi yang dapat dimanfaatkan komunikator politik untuk mewujudkan tujuannya, yaitu media massa menjadi sumber informasi, partisipasi, sosialisasi dan pendidikan politik, mengembangkan budaya politik, dan integritas bangsa. Nah, persoalan selanjutnya adalah aktivitas pesan-pesan politik seringkali disampaikan kepada publik dengan cara yang tidak baik atau kurang baik, baik kultural maupun kode etik. Keduanya menempati posisi sangat penting dan harus diperhatikan oleh para komunikator politik dalam mengemas kepentingan politiknya, kemudian menyampaikan kepada publik. Nah, seiring euforia dunia politik yang sangat terbuka ini, karena sistem pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, maka dunia politik berjalan terkadang menghalalkan segala cara. Nah, hal ini juga ditenggara dengan semakin terbukanya posisi media, mengingat bahwa setiap momen politik merupakan ladang iklan yang cukup besar. Nah, pihak media terkadang tidak begitu ketat dalam memperhatikan konten, baik itu iklan maupun pemberitaan. Namun yang penting adalah bagaimana pihaknya mendapatkan masukan materi yang banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan aktivitas komunikasi politik dengan ruang media massa. Nah, yang terkadang dilakukan secara berlebihan. Ada kecenderungan euforia demokrasi membuat media massa cenderung lost control dalam memfasilitasi aktivitas politik yang dilakukan baik personal maupun kelembagaan. Nah, keberadaan aturan penayangan iklan di media massa seolah tidak menjadi acuan yang berlaku, bahkan cenderung diabaikan. Nah, kalau begitu apa saja rumusan masalah terkait penelitian ini? Nah, adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi adalah bagaimana etika dalam aktivitas komunikasi politik dalam media massa. Nah, apa metode yang digunakan dalam penelitian ini? Baik, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi subjek penelitian dengan lebih mendalam dan secara rinci. Nah, dengan metode ini tergali informasi yang mendalam tentang persoalan etika dalam aktivitas komunikasi politik yang menggunakan media massa. Dalam operasional penelitian, peneliti melakukan wawancara pengamatan ditambah dengan studi pustaka, kemudian berusaha memahami dan menganalisanya. Nah, untuk melengkapi data dalam upaya memperoleh data yang akurat tentang penelitian ini, dilakukan wawancara dengan sumber data, yaitu redaktur media massa. Nah, dan politisi sebagai pihak yang memiliki kepentingan politik. Pada langkah awal dimulai dengan pengumpulan data, kemudian hasil dari pengumpulan tersebut direduksi. Dalam proses ini juga dilakukan pemeriksaan data atau editing data guna memastikan kelengkapan informasi dan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Nah, bagaimana hasil penelitian dari jurnal tersebut? Baik, penelitian ini memberikan informasi tentang adanya fakta media massa sesungguhnya tidak bisa dilepas dari prinsip subjektivitas. Nah,
prinsip pertama dalam media massa sebenarnya sudah dilanggar. Pada teorinya setiap media massa harus hadir dalam prinsip objektivitas. Nah, di tengah hiruk-pikuk politik, media massa kemudian berubah menjadi sebuah sarana kampanye politik yang tidak lagi objektif tetapi sangat subjektif. Sumber penelitian menjelaskan pada dasarnya media massa ingin menyampaikan berita seobjektif mungkin. Namun dalam perjalanan media massa juga selalu tidak kuasa menerima kedatangan kandidat bupati dan wakil bupati ataupun paslon-paslon lainnya untuk bersilaturahmi ke media. Dalam kondisi seperti itu, media massa jelas akan mengalami dilema, sebab kehadiran para politis tentu bukan tanpa tujuan. Nah, namun seringkali setiap politis datang ke redaksi senantiasa menawarkan iklan yang jumlahnya cukup besar. Nah, sebagian media lokal iklan politik sebenarnya sangat menggiurkan. Nah, prinsip keberimbangan dalam media massa akhirnya buyar. Secara profesi, sesungguhnya para wartawan memiliki kode etik jurnalistik. Nah, namun dalam penerapannya kode etik tersebut kemudian menjadi lebih fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, semakin kuatnya tekanan datang kepada mereka, semakin fleksibel kode etik tersebut. Seiring perkembangan demokrasi, kini komunikasi politik pun semakin berkembang dengan memasuki area marketing. Nah, karena kini dalam dunia politik, tanah air pun dikenal istilah marketing politik. Nah, jadi fakta ini juga mencerminkan perilaku politis di lapangan terkait dengan media adalah bagaimana para politis ketika membuat pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan pihak-pihak lain. Nah, tidak jarang juga ada pihak yang menjelek-jelekan pihak lain tanpa dasar yang jelas. Nah, pada pola pemberitaan media massa dalam konteks politik telah memberikan pelajaran kepada publik tentang arti politik sebagai bentuk pendidikan politik yang dilakukan media massa kepada publik. Namun apa yang terjadi dengan kondisi di lapangan? Media massa menyampaikan pesan baik lewat gambar atau foto maupun berita yang cenderung lebih subjektif. Nah, aktivitas komunikasi politik dalam ruang media massa cetak lokal ini memberikan informasi tentang makna baru dari arti objektivitas berita. Perilaku wartawan dan redaktur lebih memberikan informasi tentang arti subjektivitas dalam pembuatan berita dengan tujuan untuk mengarahkan publik agar sesuai dengan pesanan pihak yang berkepentingan dengan politik tersebut. Nah, menurut saudara Diti sendiri, seberapa penting sih artikel tersebut untuk diketahui oleh mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam dalam pengamatan media massa? Baik. Nah, menurut saya pentingnya artikel ini untuk mahasiswa jurusan komunikasi atau jurnalistik sebagai pengamatan media massa adalah bahwa artikel ini sendiri membahas mengenai etika komunikasi politik dalam ruang media massa yang tentunya sangat relevan dengan jurusan tersebut. Nah, artikel ini bisa menjadi modal awal bagi setiap mahasiswa jurusan tersebut agar dapat memahami sesuai yang dinamakan dengan etika, karena hal apapun jika tidak dibarengi dengan etika maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Begitupun dengan komunikasi atau jurnalistik, artikel ini memberikan pemahaman mengenai etika yang harus dimiliki oleh para jurnalis, terkhusus lagi dalam hal komunikasi politik. Selain itu, di dalam artikel ini juga membahas mengenai latar belakang dan dampak jika tidak adanya etika dalam media massa yang nantinya akan membuat masyarakat sebagai konsumen menjadi korban dari pemberitaan yang tidak dibarengi dengan etika. Jadi oleh karena itu, artikel ini sangat penting untuk diketahui oleh mahasiswa jurusan
komunikasi tersebut, karena tidak hanya membahas mengenai etika media massa itu sendiri, tapi juga memberikan contoh atau dampak dari tidak diterapkannya etika jurnalistik dalam media massa oleh para jurnalis. Dan juga dengan adanya artikel ini, agar mahasiswa bisa mengetahui bahwa menerapkan media ke depannya agar menjaga prinsip media massa, yaitu berimbang dan objektivitas. Nah, kalau begitu seberapa penting sih artikel ini untuk dipublish dan atau dipublikasikan kepada khalayak masyarakat? Nah, menurut saya artikel ini penting untuk dipublikasikan kepada khalayak masyarakat, karena artikel ini memberikan informasi di balik layar media, bagaimana seorang politisi menggunakan media untuk kepentingan politiknya. Nah, hal ini menyebabkan media menjadi subjektif dan tidak lagi objektif. Dalam membuat dan menyebarkan informasi atau pemberitaan, jika khalayak masyarakat sudah mengetahui akan hal tersebut, maka masyarakat diharapkan dapat menyaring terlebih dahulu berita dan informasi yang disampaikan oleh media, dan mencari keakuratan serta kebenaran dari berita yang disampaikan, sehingga meminimalisir adanya kesalahpahaman penerimaan informasi yang dapat menyebabkan konflik maupun perpecahan di antara masyarakat. Dan juga artikel ini membahas mengenai bagaimana etika yang seharusnya dimiliki oleh seorang jurnalis, sehingga tidak hanya jurnalis, masyarakat pun dapat mengetahui bagaimana etika tersebut diterapkan, sehingga masyarakat dapat menilai sendiri mana jurnalis yang menggunakan etika dan yang tidak menggunakan etika dalam melakukan peliputannya. Nah, demikian tadi penjelasan materi dari narasumber kita, yaitu Diti Rustika, mengenai etika komunikasi politik dalam ruang media massa. Semoga apa yang disampaikan narasumber kita pada hari ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.